akan mulai aja nih dari mungkin pertanyaan pertama nih Pak dari Sobat Mhm. Dedek NTB yang masih belum kenal nih tentang pintarsaham.id. Apa sih itu pintarsaham.id Pak? Bisa dijelasin terlebih dahulu? Oke, ya, thank you. Selamat siang teman-teman dari IDX NTB. Jadi perkenalkan saya Ngurah, co-founder dari pintarsaham.id. Ya, suara saya clear kan ya Mas ya? Iya, terdengar jelas Pak. Oke, ya jadi pintarsaham.id itu merupakan konten kreator di bidang edukasi dan analisa saham. Jadi kita ingin mengedukasi orang-orang bahwa ada investasi yang benar yang juga menghasilkan return yang bagus, salah satunya saham. Tapi kita ngajarinnya kita ngasih taunya berdasarkan data dan juga ada analisanya. Itu sih. Jadi saya pingin orang-orang itu uh, berinvestasi yang benar gitu sih Mas Ferry ya. Iya, oke Pak. Siap. Jadi Sobat dari SNTB udah kenal nih sama co-founder langsung dari pintarsaham.id. Nah, mungkin sesuai dengan tema yang sudah kita sebar di flyer ya Pak ya. Itu teman-teman bertanya tentang window dressing. Nah, tapi sebelum itu eh, teman-teman mau tanya nih di komunitas atau di pintarsaham.id itu lebih ke analisa yang digunakan itu seperti apa Pak? Analisa Oke, sahamnya. ya. Jadi analisa yang sering digunakan di Pintar Saham itu kita lebih sering menggunakan fundamental, tapi kita mengcombine dengan teknikal juga. Jadi kita berusaha melihat bahwa dari sekian banyak analisa yang ada, dari sekian banyak strategi yang ada, sebenarnya masing-masing itu punya ininya punya tujuannya, punya yang namanya strateginya, punya cuannya masing-masing. Jadi kita dominannya memang fundamental, tapi saya lebih suka mengkombinasikan sih saat ini seperti itu. Oke Pak, siap, siap. Jadi itu ya di ada kombinasi fundamental dan yang lainnya seperti itu. Oke, Sobat EDX NTB mungkin nih Pak nggak sabar nih pengen tahu sih apa sih itu window dressing dan fenomena seperti itu bagaimana cara kita memanfaatkannya peluang di sana Oh, gitu Pak. oke. Jadi kan window dressing ini kan sebenarnya salah satu kejadian yang sifatnya berulang ya. Jadi kalau kita ngomongin akhir tahun, itu biasanya window dressing itu adalah strategi yang digunakan oleh manajer investasi nih biasanya. Kan manajer investasi kan mengelola portofolio nih, misalnya contohnya reksadana, terus asuransi itu kan juga sebenarnya naruh naruh duitnya di produk-produk investasi kan gitu ya. Nah, ketika window dressing itu artinya mereka itu mempercantik portofolionya dengan mengkeep ataupun menambah saham yang kategori winner. Winner di sini kategori yang returnnya oke sepanjang tahun, kemudian memberi balancing atau membuang saham yang kategori loss atau saham yang dianggap tidak terlalu berkinerja baik performanya sepanjang tahun. Nah, jadi window dressing itu kayak mereka tuh kayak mengutak-atik gitu. Jadi yang bagus dibanyakin, yang jelek dikurangi. Nah, kan itu kuncinya tuh. Kenapa? Karena pada saat kita nih, misalnya saya nih atau Mas Ferry mencari reksadana, reksadana itu yang kita cari return yang tinggi dong, ya kan? Return yang tinggi itu Ya, baru kita lihat di posisi akhir bulan dong atau akhir tahun dong, kan gitu ya. Nah, sebenarnya window dressing itu seperti itu. Makanya kalau teman-teman perhatiin pada saat akhir bulan itu sering banget ada saham dengan volume tertentu, volume transaksinya itu gede banget pada saat akhir bulan. Karena itu mereka lagi rebalancing atau membaguskan window dressing agar posisi portofolionya di akhir bulan terlihat bagus. Dan dalam hal ini window dressing lebih sering terjadi di akhir tahun. Makanya di bulan Desember itu returnnya IHSG secara historical selalu positif di bulan Desember. Seperti itu, Mas Ferry. oke. Jadi Sobat Adik SNTP nih udah tahu, udah kenal tentang window dressing dan juga bagaimana mengoptimalkan nanti peluang dari fenomena window dressing tersebut. Intinya banyak sekali peluang yang bakal bisa kita manfaatkan ya Pak ya untuk window dressing
fenomena di setiap akhir tahunnya seperti itu. Nah, mungkin nih kita langsung masuk ke window dressing di tahun 2022 akhir tahun nanti, Pak. Nah, kira-kira Sobat dari XNTB nih pengen tahu untuk sektor-sektor yang menarik di window dressing akhir tahun 2022 ini, Pak. Oke, sektornya ya. Jadi kalau Iya, kita Pak. ngomongin sektor, uh, pastinya yang nomor satu biasanya selalu dibahas tuh sektor keuangan ya, atau dalam hal ini kan perbankan. Karena kan mereka bobotnya paling besar dan paling besar, kemudian jumlah emitennya banyak, dan kita tahu 10 besar big cap di Indonesia ada 4 kalau nggak salah kategori bank, 4 atau 5 ya. Nah, dari situ kita bisa ngelihat bahwa sektor ini tetap menjadi pilihan ketika window dressing. Karena window dressing itu biasanya yang kategori big cap. Ya, big cap itu market cap-nya tergolong tinggi atau besar. Ya, itu yang biasanya diincar. Karena dia karena kan big fund ini atau seperti pengelola reksadana, pengelola asuransi, pengelola dana pensiun, dia kan duitnya banyak nih. Jadi nggak mungkin dia ambil saham yang kategori size-nya kecil. Karena kalau dia ambil itu, dia nggak bisa keluar masuk semudah itu kan gitu ya. Makanya dia biasanya ngambil yang kategori market cap-nya besar. Kemudian tadi ya sektornya ya. Jadi sektornya ada keuangan, khususnya perbankan. Kemudian yang kedua menurut saya itu energi masih tetap oke ya, meskipun secara harga komoditasnya kan sudah mulai turun nih katanya nih ya, batu bara dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat forecast-nya dan kita ngelihat juga masih ada perang, selama masih ada perang di Rusia Ukraina, berarti kan masih ada ada kendala dalam hal akses pasokan batu bara dan sebagainya itu ya, energi ya. Sehingga saya ngelihat eh, 2023 itu masih berpeluang, meskipun nanti mungkin harga harga patokannya tidaklah all time high seperti di 2022 kemarin, tapi at least lebih tinggi dibandingkan kalau kita ngomongin rata-rata 5 tahun sebelumnya untuk batu baranya. Seperti itu. Jadi yang ketiga, kalau versi saya itu lebih ke, kalau nggak infrastruktur, infrastruktur itu bukan konstruksi ya, infrastruktur itu seperti telekomunikasi. Nah, dan menurut saya itu masih oke karena terlihat defensifnya selama pandemi, dan ya kita lihat ruang tumbuhnya untuk di Indonesia masih besar banget untuk kategori itu. Sedangkan kenapa itu ya, tiga itu sih Mas kalau dari saya. Intinya Oke. fenomena window dressing ini kan ini terjadi terus nih ya setiap akhir tahun, dan biasanya malah di November ini sudah mulai ini gerak saham-saham apa aja yang dianggap lebih bagus, apa berpeluang nanti di akhir tahun nanti. Jadi biasanya nggak Desember belinya, malah mulai November kita seharusnya sudah mulai beli saham-saham yang berpeluang gitu, berpeluang tadi Mas, seperti itu. Oke. Ya, jadi sangat jelas sekali dari Pak Ngurah tadi ngejelasin tentang sektor andalan nih di tahun 2020, di akhir tahun 2022 nanti. Nah, mungkin ada yang nanya nih Mas Ngurah tentang gimana cara teman-teman Sobat ADX NTB buat mengalokasikan portofolio, atau mungkin teman-teman IDX NTB yang belum masuk di saham-saham sektor tersebut itu bagaimana cara mereka mengalokasikan portofolio mereka nih Pak, apakah 20%, 30%, ataupun all in, ataupun seperti apa Pak, mungkin Oh, saran dari Bapak. Oke, ya, Mas Ferry. Jadi sebenarnya mengalokasikan portofolio itu teorinya kan ada nih ya, Mas Ferry. Ya, teorinya bilang kalau portofolio saham doang dulu ya, portofolio saham lain kan ya, portofolio investasi kan lain. Misalnya portofolio saham nih, portofolio saham itu dianggap punya 10 saham aja udah kategori maksimal. Jadi nggak usah banyak-banyak. Karena kalau 10 saham pun kalau bisa terdiri dari berbagai jenis sektor, jadi nggak boleh satu sektor doang kan gitu. Terus bobotnya berapa masing-masing dari 10 itu ya memang bakal depend banget dengan target return yang kita inginkan. Misalnya ya Mas Ferry, misalnya kita punya strategi portofolio saham, ada tiga nih, ada value investing, growth investing, sama dividen kan gitu ya. Misalnya kalau kita pilih saham dividen itu kan dia itu ya udah kita andelin dividen yieldnya yang tinggi kan gitu ya. Jadi kalau kita andelin dia grow apa harga sahamnya naik kenceng, biasanya enggak, saham-saham yang kategori dividen yieldnya tinggi
itu jarang naiknya itu 20% setahun, itu jarang, kecuali saham-sahamnya batubara ya. Saham-sahamnya batubara dividen yieldnya memang tinggi-tinggi, cuman kan mereka siklus banget tuh. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau misalnya kita nargetin portofolio kita bisa tumbuh 12% aja setahun, itu udah bagus banget. Jadi jangan yang terlalu muluk-muluk ya. Ini juga yang sering saya dapat pertanyaan, saya pingin portofolio saya tumbuh 100% dalam 1 tahun. Bisa aja, tapi takutnya jangan apa, secara financial planning udah tumbuh 12% aja udah oke. Jadi idealnya minimal 2 kali dari inflasi gitu idealnya ya dalam setahun. Itu aja udah bagus kok. Ya, jadi balik lagi ke portofolio. Portofolio tadi ada 10, tergantung tadi ya. Ada misalnya kita punya 3 strategi, atau jangan-jangan kita trading juga nih. Jadi ada 4 strategi dalam satu portofolio misal. Nah, itu depend lagi targetnya berapa persen setahun gitu Mas. Tapi misalnya kalau kita ngomongin portofolio investasi, nah kan kita nggak boleh 100% juga di saham ya. Harus yang namanya diversifikasi. Misalnya eh, karena kita masih muda, jadi kan idealnya lebih agresif. Jadi misalnya 60% untuk ditaruh di saham, 20% misalnya ditaruh di obligasi, 20% sisanya ditaruh di emas misalnya, atau di reksadana pasar uang. Nah, kayak gitu. Terus alokasi anggaran untuk investasi setiap bulannya memang idealnya minimal 20%. Jadi misalnya kita dapat punya duit 2 juta nih per bulan. Jadi minimal yang diinvestasikan itu 400 ribunya atau 20%-nya dari itu. Seperti itu sih Mas Ferry.